Ah, itu dia. Jadi ini tentang bagaimana kita menulis artikel ilmiah atau paper atau jurnal gitu ya untuk dipublikasikan. Dalam hal ini tentunya sesuai dengan workshop yang dilaksanakan pada pagi hari ini untuk Sinta. Sebenarnya apa yang saya sampaikan di sini itu bisa untuk semua gitu ya, bukan hanya untuk Sinta tetapi juga untuk yang Q1, Q2 segala macam itulah yang apa namanya artikel-artikel untuk Elsevier dan lain sebagainya. Sebenarnya juga ya pemberian materi ini kalau ditanya saya lebih senang berikan misalnya optimisasi atau data mining gitu ya yang bersifat ilmiah, bukan seperti ini gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kan ini bahan-bahan ini banyaknya di internet gitu ya kalau mau dicari. Tetapi ya nggak apa-apalah, saya mencoba untuk menyampaikan itu saja ya, apa namanya, pengalaman ya, pengalaman. Baik, kita mulai dengan motivasi gini. Bagi kita orang yang terjun di bidang akademik ini, terutama sebagai staf pengajar, maka tentunya salah satu yang terpenting di sini adalah bagaimana kita dapat memberikan kontribusi kita, tentunya kontribusi ilmiah gitu ya, pada masyarakat gitu ya. Dan juga ini akan mengakibatkan bahwa kita akan dikenal secara profesional. Jadi kita perlu untuk menulis sebanyak mungkin paper ya, artikel. Bagi kita gitu ya, sebagai dosen seperti saya juga dulu, tapi dari dulu saya sebenarnya dari sejak sudah selesai apa S1 itu sudah, atau semasa S1 juga sudah banyak menulis. Jadi sudah biasa mungkin gitu ya. Kemudian ya kita usahakan agar artikel yang kita buat itu diterbitkan pada jurnal internasional ataupun juga nasional. Memang ada beberapa alasan ya kenapa kita perlu untuk menulis artikel ini. Ya, dan kalau kita memang ada penelitian, maka tentunya seperti yang apa saya sebut sajalah ibu dan bapak atau saudara-saudara gitu ya. Saudara-saudara sekalian ketahui bahwa dari hasil penelitian itu kita perlu untuk mempublikasikan hasil yang sudah kita peroleh. Ya, nah, itulah sebagai dari keluaran ya dari penelitian. Apalagi penelitian yang dibiayai oleh Dikti kan itu luarannya selalu harus ada publikasi. Jadi ya memang harus demikian. Kemudian kita memiliki informasi. Ini apa sebabnya kita perlu untuk menulis itu ya. Ada informasi bermanfaat ya, informasi yang mungkin sudah kita peroleh gitu ya. Dan ini jangan kita simpan-simpan saja, didiseminasi ya, harus diedarkan, harus di apa disampaikan kepada khayalak lain ya. Kenapa ini ada di situ? Kemudian alasan yang lain lagi adalah tentunya seperti biasa kalau kita di staf pengajar, maka untuk kenaikan pangkat itu ya perlu gitu ya. Ya baik ini Sinta ataupun juga, tapi kalau nanti sudah ke apa namanya tuh, sudah lektor kepala gitu ya. Kalau lektor kepala tentunya sudah permintaan dari Dikti itu sudah lebih tinggi lagi. Nah, jadi untuk kenaikan pangkat atau mungkin juga untuk ini persyaratan mengikuti program master, program doktor, itu kan juga kita perlu untuk membuat suatu publikasi. Kemudian untuk melengkapi akreditasi institusi, ya itu memang sangat diperlukan adanya sumbangsi kita sebagai dosen di suatu institusi agar akreditasi institusi tersebut lebih baik.
gitu ya, melalui tentunya yang penting itu adalah dari publikasi kita, kemudian peningkatan kompetensi kita selaku seorang akademisi. Ya, apa ini? Kok tak mau dia? Kenapa dia tak mau? Nggak bisa. Di ini kan Prof. Kalau dari keyboard kira-kira nggak bisa Prof. Nggak mau dia apa? Pindah Prof ya. Nggak mau pindah. Nggak mau dia pindah. Cuma caranya. Kalau di apa ulang Prof? Screen. Dicoba di close dulu Prof. Oh, ya. Ya, oke. Ya, kita lanjutkan. Maaf ya, banyak keringat karena tadi baru olahraga. Ya, kemudian kita di sini melihat strateginya. Jadi, seperti kita ketahui bahwa artikel yang kita tulis itu sebenarnya adalah untuk memberikan informasi tentang sesuatu yang baru gitu, seharusnya seperti itu ya, atau sesuatu yang memang perlu untuk diketahui oleh komunitas ilmiah ini, ya, sesuatu yang tentunya dalam hal ini yang belum disampaikan gitu ya. Jangan pula kita menyampaikan sesuatu yang sudah disampaikan orang gitu ya. Plagiat namanya. Jadi kita daftarkanlah beberapa topik yang mungkin. Ya, beberapa topik memang terus terang saja banyak juga yang mengalami kesulitan dalam memperoleh topik. Ya, misalnya kita bisa melihat dari ya kalau ada proyek penelitian tentunya kita sudah mudah untuk mengetahui topik yang mau kita lakukan. Atau dari skripsi mahasiswa atau tesis atau disertasi yang kita lakukan, nah itu bisa kita pakai sebagai topik ya. Kita lihatlah dari skripsi mana yang menarik, tapi jangan itu bulat-bulat kita telan gitu ya. Itu kita kembangkan. Kemudian kita perhatikan juga pengalaman dari kuliah mungkin gitu ya, atau dari bacaan. Dari kuliah itu kadang-kadang saya juga bisa dapat topik dari pada saat memberikan kuliah, kita melihat oh ini seharusnya ada bisa kita kembangkan gitu ya untuk menjadi lebih baik ya. Jadi misalnya tentang pengembangan metode, penyederhanaan teori, atau mengenai bagaimana kita menyampaikan perkuliahan tersebut. Ya, sekarang ini kan dengan adanya online ini, maka biasanya kan bisa timbul juga kreativitas kita gitu ya. Gimana ya caranya supaya para mahasiswa ini akan menjadi lebih baik gitu ya melalui online ini, melalui online. Apa yang bisa kita lakukan di sana untuk kita bisa memperoleh suatu cara bagaimana agar bisa terjadi suatu interaksi yang baik itu, agar mahasiswa itu bisa lebih paham. Kita sebenarnya saya ketahui juga bahwa secara online agak sulit memang kita bagi saya itu ya untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih baik atau sama seperti yang kalau kita lakukan secara offline kan agak berbeda ya. Karena offline kita bisa mengilustrasi segala macam dan bisa berinteraksi yang lebih mendekati pada apa yang kita harapkan. Beda dengan online. Maka timbullah apa yang saya sebut sekarang ini apa yang disebut dengan deep communication. Ya, ada suatu itu tapi sebenarnya hanya istilah dari saya yang belum dikaji lebih dalam lagi gitu ya. Jadi kalau kita ada deep learning gitu ya. Kan kalau orang komputer kan tahu ya, deep learning, maka kita buat sekarang deep communication. Nah, inilah deep communication yang bagaimana kita bisa komunikasi lebih mendalam lagi. Siswa atau mahasiswa itu akan menjadi paham gitu ya. itu salah satu ya. Kemudian pelaksanaan praktikum ini mengenai masalah tadi topik itu ya,
mungkin kita bisa memperoleh dari sana topik. Dari pembicaraan yang berkembang di media, kan ada topik-topik yang menurut kita mungkin mampu untuk dibahas, misalnya tentang ojol ya, ini apa permintaan online gitu ya, online gitu ya, kan ada sekarang kan banyak permintaan online. Nah, itu kan berasal dari pelanggan terus ke pusat informasi dan kemudian nanti berturut-turut gitu ya. Jadi bagaimana supaya itu lebih terarah gitu ya, lebih terarah, dan bagaimana juga supaya apa yang kita lakukan itu dan ini bisa menjadi suatu bahan, suatu dari perusahaan-perusahaan untuk bisa mengetahui apa sebenarnya yang kita inginkan gitu ya. Mereka sudah bisa tahu dari apa yang kita lakukan secara online tersebut. Nah, itu misalnya gitu ya. Itu adalah suatu topik ya, bagus, menurut saya bagus. Nah, kemudian setelah ada topik, maka langkah berikutnya kita harus memeriksa gitu ya. Apakah ada peneliti lain yang sudah juga meneliti tentang itu. Jadi dia bisa, mungkin saya sebut sini, meng-KO-kan kita gitu ya. Jadi kalau topik-topik berstandar tinggi, biasanya kita harus melihat dari scientific index gitu ya. Ya, kalau dulu saya waktu S3 dulu karena belum ada internet, jadi harus sering ke perpustakaan itu melihat scientific index untuk lebih melihat perkembangan yang sudah ada. Jangan sampai nanti apa yang kita mau lakukan itu sudah dilakukan orang lain. Jadi harus kita perhatikan itu. Jadi tujuannya di sini bukan untuk mempelajari lebih mendalam gitu ya. Itu harus hati-hati ya. Bukan demikian. Bukan untuk mempelajari lebih mendalam. Salah itu. Ya, kalau Anda masih menulis dan kemudian hanya untuk mencari supaya bagaimana lebih mendalam, sehingga banyak saya melihat orang memakai buku teks. Kalau sudah menulis itu tak bisa lagi pakai buku teks ya, Ibu dan Bapak. Karena Anda sudah pilih itu, Anda berarti harusnya sudah bisa, memang mampu di situ. Jadi harus bacanya jurnal, jangan buku teks. Kacau ya, apalagi buku teks berbahasa Indonesia pula lagi. Jadi kita bukan untuk mempelajari lebih mendalam, karena Anda lah pakarnya. Jadi kalau Anda bukan pakarnya, jangan berurusan tentang itu. Apa boleh buat, gitu ya? Apa boleh buat. Goal Anda memang untuk menemukan apa yang disampaikan orang lain dan apa yang mau Anda sampaikan yang baru dan berbeda dengan yang dilakukan. Itu tujuannya tadi melihat kepustakaan itu tadi. Jadi apa yang sudah dilakukan orang, apa yang mau kita lakukan yang berbeda tentunya. Harusnya begitu, yang berbeda. Sesuatu yang baru dan berbeda. Ya, strateginya. Langkah berikutnya adalah kita buat rencana dasar tentang apa yang tidak disampaikan. Jadi harus ada buat outline, ya, buat draftnya gitu ya. Kemudian sistematisnya, ya. Jadi setiap artikel itu perlu suatu sistematika terstruktur yang bagus, ya, sehingga pembaca itu mampu mengikuti alur pemikiran dan nantinya akan berakhir pada kesimpulan. Itu alurnya itu harus bagus gitu ya. Nah, ini memang saya sebagai reviewer selalu harus melihat seperti itu, apa yang dilakukan oleh para autor itu ya, para autor. Karena yang saya review itu kan jurnal-jurnal yang hebat ya, yang Q1 gitu. Jadi kita harus memandangnya seperti itu. Mulai dari abstraknya itu harus membuat suatu alur jalan ceritanya itu yang sistematikannya bagus gitu ya, terstruktur dengan bagus. Kemudian setelah itu ini juga banyak terjadi ya, bahwa ada ide yang bagus tetapi selalu gagal gitu ya dalam membuat itu cerita yang
tersistematis tadi. Itu banyak juga saya jumpai itu di artikel-artikel itu yang direview. Nah, itu kita minta supaya dia, karena kita tahu bahwa sebenarnya apa yang mau disampaikannya itu bagus, kita minta supaya dia membuatnya menjadi lebih bagus sistematikanya itu ya, sistematika penulisan. Jadi bukan langsung ditolak gitu ya. Karena kita ketahui bahwa apa yang mau disampaikannya itu memang bagus. Kecuali memang disampaikannya memang kurang bermutu, itu lain lagi. Kemudian kita identifikasi jurnal yang mau kita pilih ya. Karena setiap jurnal itu ada persyaratan. Demikian pula nanti di Sinta-Sinta ini ya, tentunya kan setiap jurnal, setiap publikasi tadi atau jurnal itu ya, jurnal ya, dan jurnal tentang apa atau apa. Ini yang saya sampaikan tadi, kalau saya lihat ada pertanyaan tentang apa yang bidang ekonomi gitu ya, dan jadi yang saya sampaikan di sini untuk semuanya gitu ya, untuk semua bidang, apakah itu bidang sosial atau bidang eksakta, itu sama saja ya. Jadi kita lihat persyaratan ya, karena setiap jurnal itu punya persyaratan sendiri ya, jadi harus kita sesuaikan artikel itu. Jadi kalau Anda ingin menerbitkan misalnya, terutama memang misalnya keluar sana, maka skop dari jurnal tersebut harus kita ketahui. Kalau tidak, nanti di awal saja dia sudah tolak, ya, karena tidak sesuai dengan skop dari jurnal tersebut. Ya, jadi harus kita lihat persyaratannya. Baik demikian juga dengan template-nya ya, template. Biasanya setiap jurnal juga punya template. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Ini komponennya ya untuk penulisan jurnal tadi. Kalau ini ya memang nanti saya juga kombinasikan dengan pengalaman saya gitu ya. Jadi ada judul dan penulis, ada abstrak dan lain sebagainya. Jadi akan kita lihat satu persatu. Seperti tadi sudah sampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa yang dibicarakan juga dalam bagian saya ini adalah mengenai struktur dari dari bagaimana suatu artikel. Tetapi ya terus terang saja bahwa ada juga kalau di Sinta saya kira ini sama ini ya. Tapi kalau misalnya di jurnal-jurnal yang lain, terutama yang saya sebut tadi, karena masing-masing itu berbeda gitu ya. Misalnya yang di Elsevier, di Taylor and Francis, di Hindawi, mereka juga punya strukturnya sendiri-sendiri gitu ya. Tetapi secara umum dia sama seperti ini. Namun biasanya setelah pendahuluan ini ada yang disebut dengan itu ya, related work gitu ya. Jadi apa yang sudah dilakukan orang lain terkait dengan apa yang mau kita lakukan. Jadi itu biasanya selalu ada gitu ya. Related work. Jadi ada, tapi sebenarnya bisa saja bahwa related work itu sudah masuk di pendahuluan. Jadi tidak masalah sebenarnya. Ya, cuma ada jurnal yang menghendaki itu tersendiri ya, tersendiri. Tapi kalau yang lainnya memang sama saja semuanya. Ini pada umumnya sama dia. Ya. Kecuali tadi related work, tapi itu juga seperti yang saya sebutkan bahwa di Elsevier dan lainnya bisa saja dia sudah masuk di pendahuluan. Asalkan nanti saya sebutkan gitu ya. Oke. Ya, kita mulai dengan judul. Nah, ini adalah gambaran umum gitu ya, tentang isi makalah. Jadi harus kita ingat bahwa editor dan reviewer adalah pembaca pertama. Ya, pembaca pertama dari paper Anda. Karena ini kan Anda memasukkan paper ke jurnal kan gitu ya. Apa itu Sinta dan lain sebagainya sama saja. Jadi terus terang saja bahwa pembaca pertama itu adalah editor, baru kemudian nanti reviewer.
Ada juga di jurnal-jurnal ini dari editor itu langsung dia distribusikan ke reviewer. Jadi bisa saja editor dan reviewer yang akan menjadi pembaca pertama kita. Jadi ini merupakan kesempatan pertama Anda dan kemungkinan besar satu-satunya untuk menarik perhatian gitu ya. Ingat bahwa pembaca juga adalah penulis potensial yang mungkin nanti akan mengutip artikel Anda. Jadi kita harus membuat suatu kesan pertama yang baik ya melalui judul. Melalui judul harus kita buat gitu ya. Ingat ya bahwa kita harus buat sesuatu yang memang menarik ya, menarik. Nah, gitu. Memang sebenarnya kalau artikel ya bisa saja mungkin agak kurang menarik gitu ya. Kalau penelitian itu biasanya yang perlu sekali gitu ya. Kalau Anda mengajukan suatu topik penelitian, maka topik itu sebaiknya adalah sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang membuat reviewer itu menjadi wah ini apa ya kan gitu ya. Walaupun mungkin nanti isinya nggak terlalu seperti itu, tetapi itulah yang pertama. Jadi dia sudah memperoleh satu kesan yang bagus di yang pertama itu. Nah, itu harus diusahakan seperti itu. Ya, harus diingat bahwa kita banyak sekali ini publikasi, sehingga pembaca tidak punya waktu untuk baca semua. Jadi dia melihat dari judul, gitu ya, melihat dari judul dulu, supaya dia bisa mengetahui apakah nanti dia akan bisa pergunakan ini, gitu ya. Jadi itu perlu sekali tentang judul. Ya, reviewer akan melihat apakah judulnya spesifik dan mencerminkan ya isi. Jadi buatlah judul yang singkat dan informatif, jelas, ya, tidak terlalu panjang. Kita harus menghindari adanya jargon atau singkatan teknis. Ada kata-kata mungkin yang kalau bahasa Indonesia itu kan banyak sekali, ya. Tapi ya jangan seperti itu, karena tapi ya ini untungnya tidak pakai bahasa Indonesia, karena pakai bahasa Inggris, jadi tidak mungkin ada kata-kata yang apa namanya gue gitu ya, yang tak ada dalam kamus. Jadi ini harus menarik pembaca gitu ya. Jadi kalau judul mungkin bisa kita diskusikan dengan rekan penelitian kita yang lain. Nah ini misalnya ini yang dari apa yang saya review ya, ini dari Elsevier. Jadi awalnya dia mengajukan judulnya seperti itu. Jadi ini panjang. Kita lihat agricultural name entity and infant instruction for multicultural using long short-term memory-based deep learning technique. Ya, setelah kita review, maka diminta untuk diubah ya, dan diubah menjadi agricultural information extraction using deep learning technique gitu ya. Jadi dari yang sedemikian panjang ini dibuat menjadi lebih singkat, tetapi sudah bisa memang memberikan gambaran gitu ya. Apa yang ingin dilakukan. Ya. Jangan dicoret laptop aku. Okay. Kemudian kita lihat ke abstrak. Ya, abstrak ya. Jadi abstrak akan memberikan penjelasan kepada pembaca tentang apa yang Anda lakukan. Ini adalah iklan ya dari artikel Anda. Dan juga tentang judulnya. Jadi harus kita buat juga bahwa abstrak ini bagus gitu ya, dan menarik gitu ya. Saya kalau review itu juga banyak yang harus diperbaiki itu abstrak ya, karena tidak ceritanya itu tidak begitu akurat dan tidak menyampaikan dari apa sebenarnya ingin diteliti. Jadi abstrak itu ringkasan singkat ya dari tujuan makalah Anda. Ini harus memberikan hasil utama. Ide abstrak yang jelas itu akan berpengaruh ya nantinya untuk dipertimbangkan apakah nanti paper kita itu akan diterima atau tidak ya, dilihat dari abstrak. Harus dibuat sesingkat mungkin, tapi dia lihat juga aturan dari setiap jurnal gitu ya. Aturan dari setiap jurnal.
Ya, misalnya di sini memiliki peraturan bahwa jurnal itu memiliki kurang dari 250 kata. Yang penting dalam jurnal, dalam abstrak itu adalah tentang apa yang telah dilakukan dan apa temuan utama, gitu ya. Apa yang dilakukan, apa yang Anda lakukan, dan apa temuan utama. Bisa juga memang kita mulai dulu dengan masalahnya, kemudian apa yang mau kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tadi, dan hasilnya apa, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh di sini ya, dari topik yang tadi tentang apa itu tadi, tentang agriculture tadi. Nah, jadi kita lihat bahwa di sini karena pertumbuhan itu data dari sektor agriculture itu meningkat secara eksponensial, jadi banyak sekali gitu, banyak sekali, sehingga ada tantangan gitu ya untuk melakukan ekstraksi dari informasi yang signifikan. Nah, gitu. Jadi itu masalahnya begitu ya. Masalahnya itu. Jadi itulah di dalam abstrak bisa saja kita awali lebih bagus sebenarnya kalau yang saya perhatikan gitu ya. Yang saya perhatikan dari jurnal-jurnal ini. Maka dia sedikit aja menuliskan masalahnya, kemudian apa yang dilakukan, this paper presented itu ya. Jadi dia sudah metode apa yang mau dia lakukan gitu ya untuk menyelesaikan masalah ini. Begitu dia. Kemudian nanti di bawahnya sini the experimental result gitu ya. Jadi sudah hasilnya. Ya, apa yang sudah diperoleh. Memang sebaiknya begitu ya. Sebaiknya juga memang bisa kita sampaikan kontribusi numerik dari apa yang kita lakukan gitu ya. Ada kontribusi ya. Nah, itu tapi itu kalau kalau kita mau masukkan di jurnal luar sana ya. Kalau di Sinta ya mungkin memang perlu untuk sampai bagaimanapun sama sebenarnya ya, di Sinta ini juga sama. Kalau menurut saya itu sama itu ya, bahwa sama seperti tadi, jadi ada masalah, atau kalau tidak mau ada masalah, tidak mau kita mulai dengan itu, tidak apa-apa, kita mulai dengan apa yang mau kita lakukan dan kemudian hasilnya apa gitu ya. Hasilnya apa? Harus ada itu ya. Harus ada hasilnya apa. Kalau hasilnya pun cuma sampai model ya nggak apa-apa. Model saja kita sebutkan bahwa kita sampai pada model ya. Model yang dapat memang memberikan gambaran itu, gambaran utama atau gambaran yang dapat memperjelas tentang persoalan yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Misalnya seperti itu. Jadi dia memang jelas harus ada suatu hasil yang kita peroleh. Di sini tidak perlu untuk kita sebutkan lebih baik daripada yang lain itu, karena di dalam abstrak ini tidak perlu harus ada rujukan dan tidak perlu harus ada rumus gitu ya, rumus formulasi. Rujukan juga tidak perlu ya. Ada abstrak. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Kita lihat kata kunci ya, kata kunci. Kita selalu lihat bahwa setiap paper itu selalu setelah abstrak ada kata kunci ya. Ini kata kunci untuk membantu mengindeks makalah Anda. Nanti di scientific index dia akan masuk ke sana. Dia berfungsi sebagai label dari naskah. Jadi bisa saja memang di jurnal sekarang kurang menggunakannya. Ya, karena kita selalu mencari seluruh teks. Namun pada saat mencari kata kunci, ya, kita harus hindari kata-kata luas atau kata-kata yang sudah ada di judul. Harus kita hindari gitu ya. Jangan kita munculkan lagi keyword itu yang ada di judul. Yang ada di judul. Kemudian ada beberapa jurnal yang mengharuskan kata kunci itu tidak sama dengan nama jurnal. Nah, ini ada memang seperti itu. Ini contohnya kalau jurnal Soil Biology and Biochemistry itu kita tidak bisa mempergunakan kata kunci soil gitu ya, tanah ya, soil sebagai kata kunci. Kalau nama jurnalnya itu, nama jurnal. Ada jurnal yang seperti itu. Ya, ada. Jadi kita lihat juga lah ketentuannya.
Jadi kita periksa panduan penulis berapa banyak kata kunci, ya. Bisa kita pakai thesaurus gitu ya untuk kata-kata yang lain yang diizinkan. Jadi bisa pakai itu thesaurus tadi untuk melihat kalau ada kata yang lain gitu ya, supaya dengan sesuai sama seperti yang ada di topik, di judul. Jadi berapa banyak kata kunci itu dilihat dari panduan gitu ya, dari panduan. Misalnya dia minta paling sedikit 5, ya harus paling sedikit 5 lah kita masukkan. Jangan cuma 3 gitu ya. Lihat dari panduan jurnal tersebut. Ya, ada yang selalu paling sedikit 5 gitu ya. Pada umumnya gitu ya. Jadi bergantung juga nanti dari Sinta ini nanti yang Anda mau masukkan ini, lihat nanti kan tentunya ada asistensi untuk ini. Ya nanti bisa mereka perjelas bahwa jumlah kata kunci itu perlu ada berapa. Oke. Kita masuk sekarang ke pendahuluan, ya. Pendahuluan ini perlu sekali ini, ya. Ini kesempatan pertama kita untuk meyakinkan pembaca mengenai kenapa tulisan kita itu bermanfaat, gitu ya. Kita harus membuat melalui pendahuluan ini. Jadi pengantar yang bagus itu adalah poin-poin berikut, apa masalah yang perlu diselesaikan, apakah ada solusinya, mana yang terbaik, apa batas utamanya, apa yang ingin Anda capai. Ya, itu sebaiknya ada memang di pendahuluan. Biasanya saya kalau mereview itu juga melihat seperti itu. Ya, apa sebenarnya biasanya dia akan memulai secara global dan kemudian nanti mulai menciut melihat apa yang mau permasalahan yang ingin diselesaikan, ya permasalahan yang mau diselesaikan, dan kemudian apa yang sudah dilakukan orang, jadi apa memang sudah ada solusinya. Kemudian nanti dilihat mana yang lebih baik, dan kemudian ada limit dari apa yang dilakukan. Kemudian nanti tentunya apa yang ingin kita capai, dan kemudian nanti tentunya biasanya di pendahuluan ada kontribusi yang kita berikan. Ya, jadi editor ingin melihat apakah memang Anda telah memberikan sudut pandang yang konsisten dengan sifat jurnal. Ya, seperti tadi saya sebutkan bahwa tiap jurnal punya scope, ya, punya itu apa yang bisa masuk ke dalam jurnal tersebut, disiplin ilmu apa saja, apa kisi-kisinya apa saja. Nah, ini dari pendahuluan ini, sebab kalau dari judul dengan abstrak bisa saja mungkin maksudnya belum kelihatan, tetapi di pendahuluan biasanya sudah bisa kelihatan apakah dia konsisten dengan sifat jurnal. Jadi kita harus memperkenalkan publikasi ilmiah utama yang menjadi dasar karya. Jadi seperti tadi related work tadi saya sebutkan tadi itu, tapi sebenarnya kalau di pendahuluan adalah publikasi yang menjadi rujukan utama gitu ya, yang menjadi dasar. Nah, itu yang perlu untuk kita sampaikan di sana. Tapi tentunya harus artikel ulasan yang terbaru, harus yang ya yang mutakhir, ya, yang mutakhir. Kemudian editor sisi lain tidak suka kutipan yang tidak tepat atau terlalu banyak referensi yang tidak relevan. Nah, ini biasanya kita reviewer itu akan melihat juga apa yang Anda kutip itu. Kalau di Sinta saya kurang tahu. Dari referensi yang diambil tersebut, apakah memang ini sesuai enggak dengan yang mau diteliti, yang mau sampaikan oleh makalah itu, atau sesuai dengan topik. Mungkin ada saja orang yang mencantum-cantumkan gitu saja supaya banyak itunya, ya, supaya banyak referensinya. Tapi sebenarnya dia tidak cocok ke sana gitu ya. Nah, ini sehingga nanti editor itu akan berpikir bahwa Anda tidak memiliki arah. Dia harus hati-hati gitu ya. Harus hati-hati. Nah, ini kalau kita mau menerbitkan di apalah ya. Nah, itu saya memang
harus memperhatikan itu sebabnya kalau kami itu sebagai reviewer misalnya di Elsevier dan lain sebagainya itu kami diberikan kebebasan untuk bisa masuk ke Scopus, gitu ya, masuk ke Science Direct namanya kan, supaya bisa melihat di sana tentang paper-paper yang sesuai seperti apa yang mau dilakukan oleh para peneliti. Jadi kita sudah bisa mengetahui ya mana yang sebenarnya yang relevan, mana yang tidak relevan. Nah, jadi nanti bisa kita peroleh di sana, kita kita koreksi gitu ya, bahwa ini kutipan ini tidak sesuai seperti apa yang mau Anda lakukan. Nah, gitu. Itu akan mengurangi kesempatan dia untuk bisa diterima. Kemudian ada beberapa tips tambahan itu ya, untuk pendahuluan. Jangan menggunakan kata-kata lebih. Jadi artinya bahwa kita usahakan harus ringkas dan langsung ke intinya. Ya, jangan jadikan sebagai pelajaran sejarah. Ini banyak itu saya lihat juga ya di bukan hanya tempat kita tapi juga di banyak itu ya, mereka misalnya tentang data mining, dia ceritakan data mining awalnya dari mana, perkembangannya gimana. Itu kan nggak ada manfaatnya. Itu yang disebut sebagai pelajaran sejarah. Jadi pelajaran sejarah. Ada itu supaya dia supaya makalahnya panjang, sebab ada juga itu memang kalau di Sinta saya kira tidak demikian, tidak perlu terlalu banyak halamannya, tetapi kalau ya mungkin ada baca kalau yang terbitan itu Elsevier, Springer, Hindawi, cobalah lihat kalau halamannya itu sudah di atas berapa itu, bisa di atas 20-an gitu ya. Jadi banyak kan halamannya banyak. Sehingga supaya banyak, dibuatnya lah seperti itu. Itu banyak kita jumpai demikian ya. Kita harus mintalah supaya itu dipotong ya. Jadi harus diubahnya struktur dari penulisan introduction-nya itu. Sebab kalau panjang dia, itu pembaca bisa jadi bingung. Jadi disusun dari sudut pandang yang luas ke spesifik. Ya, jadi seperti tadi sudah saya sebutkan yang global, baru kemudian dia turun ke arah yang spesifik, yang akan membimbing pembaca ke tujuan dari makalah tersebut. Jadi kita jangan mencampurkan pendahuluan dengan hasil diskusi dan kesimpulan. Ya, jangan kita campurkan di dalam pendahuluan. Belum saatnya ya. Harus dipisahkan untuk memastikan bahwa kita ini secara penulisannya itu mengalir secara logis dari satu bagian ke bagian lainnya. Di akhir pendahuluan ini yang selalu memang kita mintakan gitu ya. Tapi kalau saya nggak tahu kalau di Sinta mungkin senang juga itu ya. Kalau menurut saya gitu ya, bahwa di akhir dari pendahuluan harus kita nyatakan gitu ya, harus penulis dapat menyatakan kontribusi apa yang mau dia sampaikan gitu ya. Setiap paper tentunya harus ada kontribusi. Ya, tentunya harus ada kontribusi. Harus ada sesuatu yang memang menurut kita itu masih sesuatu yang perlu untuk disampaikan, sesuatu yang baru gitu ya. Yang mungkin tidak baru kali, atau maksudnya baru, tetap harus baru karena memang itu dari kita gitu ya. Dari kita. Jadi bagaimanapun juga memang itu harus baru. Nah, jadi harus ada kontribusi. Itu memang selalu yang kita lihat, yang kami lihat kita sebagai reviewer di pendahuluan, keceritaannya gimana dan kemudian kontribusinya apa. Kalau Anda baca itu ya dari jurnal-jurnal itu biasanya di akhirnya itu ada kontribusi yang mereka sampaikan. Nah, ini tentang metode. Ini tentunya metode bagaimana ya kita mau menyelesaikan persoalan yang kita hadapi tersebut. Maka kalau kita mengusulkan suatu metode baru,
maka kita harus menyertakan informasi terperinci ya kepada pembaca, sehingga maksudnya adalah agar nantinya mereka dapat meniru eksperimen tersebut, gitu ya. Maksudnya seperti itu, gitu. Maksudnya seperti itu. Memang itu hak Anda, gitu ya. Metode baru itu kan suatu hak memang yang kita hasilkan, jadi sudah menjadi hak paten kita sebenarnya. Tapi tujuannya kan sebenarnya di sini adalah bukan untuk memperlihatkan bahwa memang betul bahwa yang kita perlihatkan metode tersebut memang harus memenuhi kaedah ilmiah, sudah memenuhi teori-teori yang ada sebelumnya. Tapi itu kan memang tentunya kalau kita sudah masukkan ke jurnal, itu tentunya sudah sudah terpenuhi. Tetapi maksudnya di sini bahwa supaya nanti kalau ada yang mau itu mensitasi yang punya paper tersebut, mereka sudah bisa melihat memang eksperimen tersebut. Namun ya jangan ulangi spesifikasi metode yang diterbitkan sebelumnya. Jadi harus pakai referensi atau materi pendukung. Cukup memberikan ringkasan luas atau referensi kunci dari mana-mana kita mau lakukan nitik ya. Bagian ini sangat penting untuk memproses reproduksi dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, reviewer nanti akan mengkritik deskripsi metode yang tidak lengkap atau salah. Nah, bisa saja memang ada metode yang diajukan tersebut itu kurang lengkap, gitu ya, kurang dia. Itu, tetapi itu jarang, gitu ya. Mereka biasanya, terutama ya karena saya sebutkan tadi pada jurnal-jurnal tadi yang memang kelasnya tinggi, biasanya memang deskripsi dari metodenya sudah lengkap yang mereka ajukan pada umumnya. Tapi memang ada juga yang masih kurang lengkap, maksudnya kriteria untuk bisa dipergunakannya metode tersebut itu tidak disampaikannya. Misalnya kalau kita mempergunakan metode regresi, maka kan syaratnya, asumsinya bahwa, bukan asumsi sebenarnya, persyaratannya itu bahwa data yang kita proses itu kan harus bersebaran normal. Nah, itu yang kadang-kadang tidak disampaikannya, gitu ya. Tidak disampaikan apakah data yang mereka teliti itu sudah bersebaran normal atau tidak. Dan bisa saja bahwa sebenarnya juga tidak bersebaran normal. Itu artinya bahwa tidak benar apa yang disampaikan, sehingga itu bisa kita tolak, gitu ya. Atau memang bergantung dari itulah ya, kemampuan reviewer. Reviewer memang nggak paham dia dengan metode itu, gitu ya. Apalagi kalau sekarang, kalau saya lihat memang di baik di bidang komputer, baik itu bidang ekonomi dan lain-lainnya, mereka selalu tetap akan mengikut sertakan adanya matematika di sana. Mohon maaf, karena di jurnal-jurnal yang memang bereputasi bagus dia itu tentunya kita lihat bahwa harus ya, itu nggak tahu kenapa, tapi memang rela. Karena bagaimana kita mau menyatakan bahwa ada kontribusi kalau tidak ada itu. Kalau cuma deskriptif saja kan susah, gitu ya. Susah, kita bagaimana bisa kita nyatakan ada itu kontribusinya, gitu ya.
kontribusinya apa gitu ya. Karena hanya secara deskriptif saja. Jadi apa namanya tuh? Ya namanya agak susah gitu untuk bisa kita evaluasi gitu ya. Apa itu benar atau tidak gitu ya. Begitu maksud saya gitu ya. Kemudian dari hasil ini tentunya ini akan menjawab apa yang telah Anda temukan. Jam berapa ini? Hampir 1 jam. Nggak apa-apa, Prof. Lanjutkan aja, Prof. Ya, Masih itu tadi saya sebutkan kan tadi kan. Iya, Prof. Saya bisa saja 1 jam, bisa juga 2 jam. Sakit yang tanggung-tanggung, Prof. Ya, Prof. Tuntas kami, Prof. Nggak usah lebih 1 jam saja. Kemudian ini hasil ya, biasa itu ya. Di dalam dalam paper itu harus ada memang setelah metode tentunya ada hasilnya kan. Apa yang kita peroleh ya. Jadi apa yang sudah Anda temukan di sana. Jadi kita harus menyatakan apa temuan yang representatif saja, jangan yang lain-lain yang tak ada manfaatnya atau tak ada kaitannya gitu ya. Hanya bukan tak ada kaitan, mungkin hanya tapi misalnya proses perhitungannya gitu ya. Kan biasa seperti itu kan, misalnya ada menyelesaikan sistem persamaan linear misalnya gitu ya. Maka kita buat jalannya itu yang tidak perlu lah begitu ya. cukup apanya saja rumusan utamanya dan kemudian nanti ada hasilnya ya. Jadi hasil yang representatif saja yang perlu disajikan. Kemudian hasil harus ada itu bentuk kritisnya untuk dilakukan diskusi gitu ya. Kemudian perlu diingat bahwa pada sebagian besar jurnal kita bisa juga mempergunakan materi pendukung. Sehingga kita jangan ragu untuk menggunakan sebagai data sekunder, gitu ya. Bisa saja bahwa ada materi pendukung, ada misalnya dari hasil apa yang sudah dilakukan orang lain dan kemudian mau kita bandingkan, gitu ya. Jadi kita tidak perlu untuk ragu-ragu, gitu ya, menggunakannya. Mana ini sekarang? Kemudian perlu diingat bahwa di sini kita tidak perlu untuk menyembunyikan data dengan harapan bahwa itu untuk makalah selanjutnya ada juga kan yang selalu seperti itu gitu ya. Jadi tidak seluruhnya kita sampaikan gitu ya, sebagian kita sembunyikan dan kemudian nantinya ini akan mau dipakai untuk penulisan gitu ya, paper yang lain gitu ya, paper yang lain. Karena ini mungkin nanti akan menghilangkan bukti yang akan mendukung kesimpulan. Jadi harus hati-hati, bisa saja, tapi memang ada juga yang seperti itu, dia tidak secara, tapi sebenarnya bukan data sebenarnya ya, bukan data, tetapi metodenya, mulai dari metode lah, ya, mulai dari metode. Jadi ada juga metode memang yang dia peroleh maksudnya, tetapi ada metode, kemudian ada juga metode lainnya lagi yang mendukung untuk bisa memperoleh hasil yang sudah dilakukan ini. Tapi ya ada metode awal gitu yang sudah nanti ada hasilnya, kemudian ada kelanjutan daripada metode tersebut untuk memperoleh hasil yang lebih lanjut. Itu memang ada seperti itu. Jadi dia pada jurnal yang awal, yang pertama ini, dia hanya menyampaikan apa yang pertama tadi itu ya. Kemudian kalau itu memang bukan menyembunyikan, tetapi memang mulai dari sejak metode dia memang hanya melakukan sampai ke situ saja. Dan kemudian ini yang lain ini dia simpan untuk artikel berikutnya, untuk jurnal berikutnya. Ya seperti saya dulu juga waktu di S3 saya dulu memang ada beberapa hasil yang kita peroleh
beberapa hasil dan hasil ini memang sudah lebih baik daripada apa yang dilakukan orang lain. Jadi kita tidak membagikannya, tidak menyatakannya secara keseluruhan gitu ya. Jadi satu persatu gitu ya. Supaya, tapi itu kan tidak apa-apa karena metodenya berbeda-beda dan dengan hasil yang berbeda-beda, jadi tidak menjadi masalah. Itu kalau hal seperti itu bukan menyembunyikan, ya bukan yang menyembunyikan. Gitu dia. Jadi agak berbeda. Menyembunyikan di sini adalah kalau metodenya sama, tetapi data yang diolah itu berbeda. Itu yang seharusnya tidak boleh demikian. Jadi nanti pada jurnal berikutnya metode sama tetapi data yang berbeda, kan banyak orang buat seperti itu. Itu sebenarnya yang kurang bagus gitu ya. Atau menurut saya tidak bagus. Biasanya kalau ya kita mau mengajukan metode ini, ya ini untuk jurnal inilah. Mau yang lain kalau mau dikembangkan lagi metode yang tadi itu boleh, bagus gitu ya, bagus. Jadi jangan metode yang sama nanti dipakai pada jurnal yang berbeda. Hanya diolah data yang berbeda, itu yang maksud saya apa namanya itu kurang bagus. Karena kita bisa menggunakan subjudul gitu ya untuk mengelompokkan hasil dari jenis yang sama. Boleh saja kita pakai subjudul. Kita pilihlah urutan yang logis untuk data, menceritakan yang jelas untuk mudah dan mudah dipahami. Ini harus mengikuti urutan yang sama seperti dijelaskan di bagian metode. Poin penting yang perlu diingat bahwa Anda tidak dapat menyertakan referensi di bagian ini. Ya, di hasil ini Anda tidak dapat memasukkan kutipan, gitu ya, kutipan. Karena yang Anda presentasikan adalah apa yang sudah Anda peroleh, sehingga tentunya kita tidak dapat merujuk orang lain, ya, tidak dapat merujuk orang lain kecuali kalau kita memang ingin membandingkan, boleh. Nah, kalau kita membandingkan, jadi artinya bahwa hasil yang sudah kita peroleh itu lebih baik daripada yang dilakukan si ini. Itu kita sebutkanlah referensi dari yang kita bandingkan tersebut. Itu boleh, sebab itu kan hasil kita, gitu ya. Hasil kita bahwa itu lebih baik daripada apa yang dilakukan orang lain. Itu memang perlu itu. Ya, jadi kemudian diskusi dan pembahasan. Ya, di sini biasa itu ya, jadi ada, tetapi ada juga jurnal yang tidak memasukkan diskusi dan pembahasan gitu ya. Jadi hasil nanti kemudian dari hasil nanti sudah langsung ke kesimpulan, ya, tidak ada diskusi gitu ya, discussion. Kalau di jurnal yang kebanyakan saya review itu memang harus ada discussion-nya. Ya, harus ada kita tanggapi apa yang sudah kita lakukan, kita bicarakan. Ini bagian yang paling sederhana sebenarnya untuk ditulis, tetapi yang paling sulit untuk diperbaiki. Ya, itu dari pengalaman. Memang sebenarnya tidak susah, tidak rumit gitu ya, karena kan kita hanya mendiskusikan apa yang sudah kita peroleh. Tapi dia nanti akan menjadi sulit untuk diperbaiki ini. Ini bagian terpenting juga dari artikel Anda, ya. Jadi di sini kita memiliki opsi untuk menjual data dan kemudian kita pertimbangkan bahwa ada kemungkinannya bahwa diskusi ini, apa yang disampaikan di diskusi ini tidak memadai. Tidak memadai, jadi harus hati-hati. Jadi dari pengalaman saya juga yang mereview itu banyak juga memang diskusi-diskusi itu yang kita tolak gitu. Maksudnya dia tidak begitu sesuai seperti apa yang sudah
dihasilkannya. Jadi harus sesuai dengan hasil. Tapi jangan mengulangi kata yang sama di hasil. Ya, ini bisa membandingkan hasil dengan rekan kerja Anda, gitu ya. Tapi jangan pernah mengabaikan pekerjaan yang berbeda. Sebaliknya, hadapi dan kita harus mengapakan pembaca bahwa Anda benar atau lebih baik. Sebab bagaimanapun juga kan kita harus menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi dari diskusi itu kita juga harus berusaha agar memperlihatkan bahwa hasil kita itu lebih baik. Saya di sini ini bagian diskusi atau tidak gitu ya. Nggak mau dia. Kamu lagi. Kenapa harus keluar? Harus keluar. Jadi dari diskusi tadi kita harus mempertimbangkan gitu ya, hindari membuat pernyataan yang lebih dari yang dapat didukung oleh hasil. Jadi jangan kita membuat suatu diskusi yang tidak didukung oleh hasil. Kemudian kita hindari ungkapan yang tidak jelas, seperti kata suhu yang lebih tinggi pada tingkat yang lebih rendah atau sangat signifikan. Tapi dia harus jelas, tidak. Jadi jangan suhu yang lebih tinggi, jadi misalnya 35 derajat Celcius, ya. Jadi ada itunya, nilai numeriknya, gitu. Jadi jangan sesuatu yang yang fuzzy. Kalau orang di bidang komputer ini kan atau matematik mempergunakan istilah fuzzy, ya, fuzzy. Suhu lebih tinggi itu kan fuzzy, ya, fuzzy. Nah, jadi harus jelas, harus bisa terukur, harus terukur. Kemudian kita hindari memperkenalkan istilah atau itu baru secara tiba-tiba, gitu ya. Muncul tiba-tiba dia di diskusi, gitu ya. Muncul istilah tersebut. Sebelumnya nggak ada kita sebutkan itu, ya, tentang istilah tersebut. Tahu di sini muncul dia, ya, tahu muncul. Ada kata deep learning misalnya tiba-tiba. Sebelumnya tak ada kita sebutkan itu, gitu. Jadi kita harus mempresentasikan semuanya dalam pendahuluan. Jadi kalau memang mau ada nanti itu sudah harus ada di pendahuluan, ya, di pendahuluan. Nah, itu yang selalu memang saya melihat, ya, ada seringkali juga ada kalanya itu dia tahu-tahu memunculkan itu, gitu ya. Loh, ini saya sebutkan kenapa ini tidak ada di awal cerita tentang itu. Jadi harus ada kita sebutkan, ya, nanti mereka akan masukkan. Biasa mungkin tidak, maksudnya bukan biasa, ya bisa saja bahwa penulis itu memang terlupa atau bukan terlupa juga, ya. Dia pikir dia sudah definisikan itu, tahu-tahu dia masukkan saja pada diskusi, dan ini tentunya harus, ya, itu sebabnya memang nggak enak juga nih jadi reviewer karena harus teliti, ya, harus teliti. Itu betul-betul dibaca itu semuanya. Tahulah kalau seperti yang saya sebutkan tadi, ya, jurnal-jurnal itu halamannya juga banyak-banyak tuh, ya, lebih dari 20 halaman itu dibaca tuh satu persatu kalimatnya. Jadi padahal honornya nggak ada. Mintanya cepat oleh editor, mintanya selalu cepat. Kita jadi kewalahan selalu. Karena baca satu persatu loh kalimat-kalimatnya itu. Ya kan tak enak juga dia. Capek juga. Ya, kemudian ini apa sih sering muncul deh.
kemungkinan interpretasi itu boleh saja, tetapi harus didasarkan oleh fakta, bukan persepsi, ya, bukan persepsi. Ya, bisa saja kita menghasilkan suatu interpretasi, tetapi ingat bahwa itu harus didukung. Ya, harus didukung oleh teori yang ada. Ya, kemudian pada bagian kesimpulan, ya ini penting gitu ya, karena ya kami review selalu memang banyak mengamati tentang kesimpulan yang disampaikan oleh para penulis tersebut. Jadi bagian ini menunjukkan bagaimana tulisan ini akan memajukan bidang dari pengetahuan yang ada saat ini. Bagian terpisah di beberapa jurnal. Ya, ini ada kalanya juga merupakan paragraf terakhir dari bagian diskusi. Jadi ada juga memang memberikan kesimpulan itu tidak pada satu section tersendiri, tetapi pada diskusi. Ya, pada diskusi dia sudah masukkan di sana itunya satu subjudul, subsinya sebagai kesimpulan. Tapi bagaimanapun tanpa kesimpulan yang jelas, nanti reviewer dan pembaca akan sulit untuk menilai apa yang kita lakukan dan kemudian apa itu layak untuk dipublikasi. Ya itu perlu memang. Sebenarnya juga kalau melihat ini disertasi dokter, seharusnya memang di kesimpulan itu yang bisa memperlihatkan apakah disertasi itu layak nggak untuk sebagai disertasi dokter. Sebenarnya begitu ya sebenarnya, tetapi saya melihat sekarang ini nggak banyak yang meninjau ke sana gitu ya, Kalau sepengetahuan saya, disitulah memang letak utamanya gitu ya. Apakah itu disertasi yang disampaikan itu sudah disertasi dokter atau tidak? Dari situ, karena dari situ sudah harus terlihat, gitu ya. Harus terlihat apa yang kita lakukan, dan itu jadi bukan mengulangi gitu ya, hasil eksperimen, mengulangi abstrak, mengulangi hasil, kan banyak sekali yang membuat seperti itu. Yang S2 juga banyak saya lihat seperti itu. Jadi di kesimpulan dia hanya mengulangi apa yang sudah dia peroleh hasilnya. Jadi kesimpulan kesimpulan tesis ini adalah bahwa misalnya kesalahan, kalau dia selalu kan melihat tingkat kesalahan dari apa yang dilakukan adalah sekian. Padahal itu sudah ada sebenarnya kan di hasil dan di diskusi sudah ada. Tapi dia masukkan lagi di situ. Jadi itu kan sebenarnya nggak benar. Bukan itu sebenarnya kan kesimpulan. Kesimpulannya itu kan harus kita nyatakan apa yang bisa kita peroleh di situ sebagai kesimpulan dari apa yang sudah kita teliti. Ya, jadi bukan mengulangi dari hasil, tapi apa saja yang misalnya menjadi hambatan, apa saja yang menjadi tekanan utamanya, apa yang hasil utama, atau juga ide utama, pencapaian utama yang kita peroleh dari penelitian kita tersebut. Ya tidak panjang, tidak apa-apa, asalkan memang itu jelas. Kalau kesimpulan memang di paper umumnya memang juga tidak panjang-panjang, ya. Umumnya bisa saja memang tidak sampai 1 halaman, tapi kalau di jurnal-jurnal yang saya review itu memang cukup banyak itu ya, kesimpulannya juga cukup panjang. Karena mereka memang berusaha untuk meyakinkan para reviewer terutama bahwa apa yang mereka lakukan itu memang adalah yang bagus. Ya.
lebih baik daripada orang lain. Nah, karena di sini kan Anda harus memberikan pembenaran ilmiah yang jelas untuk yang apa kita lakukan. Dan jika berlaku, maka kita harus melihatkan penggunaannya bagaimana, ekstensinya bagaimana. Kemudian bisa menyarankan eksperimen yang akan datang dengan memperhatikan, menyoroti eksperimen yang sudah Anda lakukan atau hasil yang sudah Anda lakukan. Mungkin saya pakai kata eksperimen, tidak apa-apa lah ya. Tapi ini juga berlaku untuk yang lain-lain, apakah bidang ekonomi juga demikian. Jadi apa yang sudah kita peroleh itu harus bisa kita soroti. Jadi untuk kita lihat ke arah depan. Tapi jangan kita sebutkan bahwa apa yang kami lakukan ini masih banyak kekurangan, itu apa gitu ya, nggak boleh, tidak boleh ada kata seperti itu, tidak boleh ada kata seperti itu. Sebab kalau Anda merasa ada kekurangan, ya janganlah ditulis, berarti Anda belum selesai untuk meneliti. Ya, jadi tidak boleh, karena Anda harus yakin apa yang Anda lakukan itu adalah sesuatu yang benar dan sesuatu yang lebih baik, lebih baru, baik baru, usahakan baru. Nah, tetapi memang harus kita lihat ya. Jadi jangan menyebutkan bahwa ada kelemahan, nggak boleh gitu ya. Nah, kalau mau ada kelemahan, itulah yang saya sebutkan dengan eksperimen yang sudah berlangsung. Jadi bisa dikembangkan ke arah seperti itu, tapi bukan berarti bahwa yang kita lakukan itu lemah, tidak. Tetapi bisa dikembangkan untuk yang lebih lanjut gitu ya. Nah, itu boleh saja. Kemudian kita menjadikan kesimpulan umum dari dan khusus yang terkait dengan tujuan yang tidak dicapai. Dalam tujuan kan biasanya ada objektif yang mau kita capai di pendahuluan, bisa saja gitu ya. Dan itu memang harus muncul nanti di kesimpulan. Karena kan di kesimpulan yang menyatakan bahwa apa yang kita capai itu sudah memang tercapai. Ya ingat ya bahwa penting sekali memang sebenarnya kalau kita menulis terutama di apa ya, di jurnal-jurnal swab, tadi sudah saya katakan bahwa saya tidak mau hanya mencakup Sinta saja, Sinta 1, 2, 3, 4, tetapi juga terkait dengan itu ya. Kalau mungkin saja kan dari peserta ini memang ingin menulis juga paper untuk jurnal-jurnal yang bereputasi istilahnya atau segala macam yang pakai QQ gitu ya. Q1, Q2, Q3 gitu. Nah, tentu saja kan ada keinginan kita untuk menulis ke sana. Di samping memang untuk ke Sinta. Ya, tetapi itu kan perlu gitu ya, karena kan Anda selaku orang akademisi tentunya menginginkan yang seperti itu. Ya, menginginkan. Kan enak sekali gitu ya kalau punya nama gitu, Scopus, apalagi Scopus yang indeksnya yang bagus-bagus ya, usahakan gitu ya. Bukan tidak mungkin, why not ya, why not kalau menurut saya, asalkan memang Anda rajin ya, baca jurnal berbahasa Inggris lah ya. Memang saya tahu kendala kita selalu di bahasa, tapi usahakan harus bisa ya, harus bisa. Saya dulu juga tidak pernah mengikuti workshop segala macam tentang penulisan paper ini. Kenapa? Karena saya banyak baca. Ya mungkin karena saya di luar ya, sehingga memang harus baca jurnal bahasa Inggris. Karena sudah terbiasa dengan baca jurnal, kita sudah terbiasa dengan bagaimana menulis. Ya, kalau kita banyak baca jurnal, terbiasa kita sudah mengenai bagaimana kita menulis paper itu. Dulu saya tidak pernah ikut itu ya. Terus terang aja, ini dari pengalaman saya untuk sebagai motivasi juga bagi Anda gitu ya. Jadi setelah saya memperoleh itu hasil yang bagus itu, jadi oleh pembimbing terus langsung disampaikannya, tulis paper, nah gitulah. Untuk jurnal, saya tulislah, begitulah. Karena sudah ada memang hasil yang bisa kita publikasikan, gitu ya. Nah, jadi kita bisa itulah. Tapi tidak pernah harus belajar bagaimana menulis paper. Suruhnya ada tulis paper, kita tulislah. Tapi ya itulah ya.
Karena kan sebenarnya kita sudah biasa, harusnya karena sudah baca itu jurnal-jurnal, sudah terbiasa kita menuliskan juga bagaimana awalnya mereka selalu menceritakan dan runtunan ceritanya tersebut. Jadi itu sebabnya tadi saya katakan memang ya kalau untuk ini bagaimana menulis paper banyak di internet gitu ya. Tapi kalau misalnya optimisasi dan lain sebagainya, pokoknya yang ilmiah, walaupun memang ada di internet, tapi kan itu perlu penjelasan. Orang kan tidak bisa saja memahami apa yang sudah disampaikan di sana. Tapi kalau menulis paper ini kan, kalau menurut saya gitu ya, bukan berarti bahwa workshop begini nggak bagus. Bagus memang, bagus sekali pun, bukan hanya bagus, bagus sekali. Tapi tentunya kita mengharapkan bahwa ya Anda selaku orang akademisi menulislah, ya baca menulislah gitu ya, karena memang itulah kerjaan kita gitu ya. Memang kalau di sini sih tidak seperti di luar sana karena mereka kan dikontrak kalau di luar sana ya, dikontrak. Jadi kalau nggak ada aktivitasnya ya kontraknya itu dicabut gitu ya. Apalagi memperpanjang nanti udah nggak boleh. Dan bisa-bisa memang dicabut tengah jalan karena nggak ada aktivitas. Jadi memang agak berbeda gitu ya, agak berbeda situasi di sana dengan di sini memang ya karena mau naik pangkat atau mungkin ya ada serdos juga, ada sertifikasi dosen, memang mengharuskan kita juga untuk bisa aktif gitu ya, menulis. Tetapi itu memang perlu, ya menulis paper itu perlu. Paper untuk jurnal ya, nggak apa-apa, kita mulai saja kok. Ya mulai dari Sinta ini bagus menurut saya ya, bagus sekali pun ya, bagus sekali karena kita mulailah dari yang ini, nanti akan meningkat gitu ya, usahakan harus bisa meningkat, apalah tekunlah ya, tekun kerja keras apa boleh buat. Memang terus terang aja agak sulit ya kita karena masih dicampur lagi nanti dengan apa harus misalnya mengerjakan akreditasi institusi. jadi kesibukan kita bukan hanya ngajar saja, tapi juga administrasi. Jadi memang agak susah juga untuk bisa memperoleh waktu gitu ya. Waktu beda memang sewaktu saya S3 di sana karena atau sekarang ini kan karena saya juga sudah tidak lagi menjabat apa-apa, menjabat yang administrasi dan agak kurang terlibat dalam akreditasi. Jadi ya bisa banyak waktu untuk bisa menulis. Memang terus terang agak berbeda dia. Ya berbeda. Kalau dulu memang sewaktu saya menjabat itu struktural, sebab saya kan mulai dari Wadek 1 mungkin yang sudah kenal sama saya kan tahu dia Wadek 1 dekan dan lain sebagainya. Jadi waktu itu juga memang waktunya juga agak susah dia menulis jadi agak berkurang, tetapi bukan berarti tidak ada. Saya juga dilihat ya bahwa pada saat itu saya masih banyak juga penelitian dan menuliskan paper, tapi ya tidak bisa banyak adanya ya karena memang memang mungkin sudah hobinya dan memang sudah keinginannya juga untuk melakukan sesuatu, menulis ya atau ya menyampaikan kepada para pembaca lainnya tentang apa yang sudah kita peroleh. Jadi ya kita menulis, tapi ya memang ya anjuran saya memang untuk kita selaku orang akademisi ya harus bisa kita sisihkan waktu itu supaya bisa menulis. Memang terus terang juga bahwa kalau kita tidak fokus, jadi bisa ceritanya memang tidak runtun. Dia memang nggak boleh terpotong-potong. Kita nulis sebagian, kita tinggalkan, nanti seminggu lagi tulis lagi, tidak nyambung ceritanya itu. Ya, ceritanya tidak nyambung, artinya tidak runtunan sistematikanya tidak bagus. itu memang sering terjadi. Jadi sekali kita fokus, harusnya memang fokus terus. Memang juga berat
harus kita akui. Ya kita nggak apa-apa lah mulai dari ini ya, Sinta ini. Saya kira memang bagus sekali. Ya, teruskan ini referensi. Ini biasanya mengandung lebih banyak kesalahan dari bagian lain dari naskah. Ini merupakan suatu yang paling menjengkelkan, menyebabkan editor banyak kesulitan. Gitu ya. Ya terus terang aja gitu ya. Terus terang aja. So, kami selalu juga melihat referensi yang Anda pakai itu gimana gitu ya. Apakah itu cocok dengan apa yang Anda sampaikan atau tidak? Itu sebabnya tadi katakan bahwa kami itu diberikan kebebasan gitu ya. Bisa mengambil jurnal-jurnal yang dari Science Direct dan lain sebagainya itu karena itu untuk melihat apakah yang referensi yang dipakai oleh para penulis tadi itu sudah memang sesuai gitu ya. Jadi terus terang aja memang tidak mudah gitu ya jadi reviewer karena kita harus juga melihat ke referensi tersebut apakah memang itu cocok dipakai dan kemudian apakah masih ada perkembangan lainnya sebab banyak juga itu paper-paper yang tidak merujuk ke perkembangan terkini gitu ya. Perkembangan terkini itu akan kita sampaikan memang kepada autornya. Pada autor akan kita sampaikan sebagai temuan gitu ya bahwa paper Anda ini belum merujuk pada ini paper-paper yang up to date ya, yang terbitan sekarang. Malah ada reviewer yang mencantumkan nama-nama paper tersebut. Ya, dia sebutkan paper-paper tersebut yang seharusnya ikut dicantumkan karena sangat terkait dengan apa yang autor tersebut tuliskan. Nah, gitu ya. Jadi memang referensi selalu menjadi sorotan, ya, selalu menjadi sorotan. Nah, jadi dan juga ya ini satu juga kalau Anda mau menulis ke yang luar sana itu, maka kita juga nggak bisa pakai referensi jurnal yang di bahasa Indonesia ini ya. Dia nggak mau, dia tolak. Ya, referensi jurnal berbahasa Indonesia. Ya, nggak mau dia. Itu langsung ditolaknya. Atau juga referensi dari jurnal-jurnal, yaitulah yang mungkin istilahnya apa sekarang predator. Biasanya mereka memang ingin jurnal-jurnal memang yang bermutu gitu ya, yang bisa dimasukkan. Nah, itu kalau di sana kita beda lah dengan di Sinta kan kita Sinta saya kira masih bisa merujuk ke jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia. Mungkin saya nggak tahu ya peraturannya bagaimana. Tapi kalau luar sana memang nggak boleh. Nah, itu tidak diperkenankan. Kemudian sekarang banyak alat yang tersedia yang lebih mudah untuk menghindari masalah yang nanti itu akan disampaikan oleh Devi ya mengenai hal ini supaya bisa memang diatasi ya. Diatasi tentang kesulitan sebab kan sudah banyak teknologi. Ya kalau saya dulu tapi karena itu pakai latex, pakai teks namanya, text file. Nah, itu memang kalau sistem itu memang di dalamnya itu sudah termasuk memang bagaimana kita bisa mengisikan itu ya referensi tadi. Nah, tapi bergantung dari teks itu bagaimana itu memprogramnya bagaimana ya memprogramnya. Nah, semua publikasi ilmiah jadi dasar memang untuk dikutip dalam teks dan jangan jangan ada di referensi tidak ada di teks gitu ya. Ada di teks, ada di referensi. Harus ada ya, ada di teks, ada di referensi. Harus sesuai. Kemudian ya bisa saja kita selalu inginkan banyak sekali referensi mungkin gitu ya.
Tapi kalau di paper ya tidak seperti itu ya. Jadi jangan terlalu banyak referensi. Ini akan mengakibatkan menjadi tidak lebih baik. Kutipan yang berlebihan dari wilayah yang sama harus dihindari. Maksudnya kita harus usahakan jangan sampai nanti dari kelompok-kelompok kita kan banyak yang seperti itu ya. Dari kelompok-kelompok kita supaya menaikkan high indeksnya. Itu ya, itu maksudnya yang harus dihindari. Ya, harus dihindari yang seperti itu. Itu bisa kelihatan, bisa ketahuan. Ya, kita usahakan bisa dihindari. Ya, itu referensi, kemudian ucapan terima kasih, ya cantumkan sumber dana, sumber yang menyediakan peralatan atau laboratorium. Mungkin kalau kita ada mempergunakan laboratorium, ya maka harus kita sampaikan itu sebagai ucapan terima kasih. Ya, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Jadi selamat menulis. Ya, terlalu panjang yang saya sampaikan. Mohon